Assalamualaikum, Mbak Novi. Nggak ada suara, Mbak. Halo, halo, tes. Masih still not can hear a voice. Ini nggak ada lagi nih yang join ya. By the way, masih belum ada suara ya, Mbak ya? Oh ya wis. Ya udah, ini berhubung udah 17.20 kita mulai ya kelas hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak Novita. Ya ini sama aja kita kelas pagi sih, Mbak ya. Ujung-ujungnya berdua lagi, tapi ya wis gak apa-apa lah, mungkin memang ditakdirkan seperti itu. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga perkuliahan kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah, dan ilmu ataupun pengetahuan yang kita dapat pada hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat serta diberkahi. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Oke, ya selesai. Minggu ini ya, atau pertemuan kali ini merupakan pertemuan ke-9 ya, pertemuan pertama setelah UTS ya. Ini Mbak Novi udah bisa masuk belum suara? Apakah sudah bisa masuk? Mm, 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 mm. Mana ya? Ya ini karena ini saya mau sedikit bertanya terkait, yo udah langsung ditanya. Enggak sih, pengen apa namanya, eh, tahu aja terkait dari UTS yang sudah dikerjakan. Apakah ada kesulitan dalam menjawabnya, atau apa namanya, atau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan seperti itu? Oke, ini saya tunggu kok gitu.
Apakah sudah bisa, Mbak Novi? Selamat sore, Pak. Maaf Sore. ya, Pak, jadi nunggu. Oke, alhamdulillah ya, nggak apa-apa, toh juga cuma berdua ujung-ujungnya. Oke, iya, Mbak Novi, apa namanya, dari UTS kemarin apakah ada kesulitan atau pertanyaan yang mungkin hambatan ya, ketika menjawabnya? Saya rasa sih harusnya enggak ya. Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Monggo. Alhamdulillah sejauh ini nggak ada sih, Pak, kemarin. Soalnya soal yang Bapak udah kasih juga, yang sebelumnya udah kasih tahu juga. Oke, yes, makanya kayaknya harusnya nggak ada masalah ya. Kemarin kan cuma kuis ditambah dengan bisnis plan ya. Jadi kalau misalnya kuisnya bagus, insya Allah tesnya bagus gitu kan. Tapi kalau misalnya kuisnya kurang nilainya gitu, tapi insya Allah mah bagus ya. Saya belum sempat mengoreksi, mungkin within this week ya, Mbak Novia, nanti akan saya periksa. Baik, Pak. Untuk, ini kan saya lihat ya dari bisnis plan-nya Mbak Novi yang sepertinya menggunakan ideas-nya Mbak Novi ya? Betul ya? Yang sempat dipresentasikan ya? Betul, Pak. Quick question, ini kan ya karena saya belum melihat ya, belum melihat punyanya siapa, Mas Bang Soleh gitu kan. Nah, apakah, sama atau berbeda ini Mbak Novi ketika mengerjakan itu, apakah sudah saling koordinasi atau bagaimana? Enggak sih, Pak, berbeda. Kebetulan saya sama dia lagi kurang komunikasinya. Oh gitu? Oh, Iya. apa ada something atau gimana? Ada something sih enggak. Cuma lagi apa ya? Misalnya mungkin ya, tapi lagi nggak tahu, lagi kurang komunikasi gitu. Oh, oh, karena sebetulnya gitu kan, salah satu poin penilaian untuk apa namanya, untuk section B ya lebih tepatnya itu adalah, eee, teamwork seperti itu, apa namanya, akan lebih baik kalau misalnya sama. Mungkin bisa, dikoordinasikan gitu kan dengan Mas Soleh, ingin apa namanya, ingin menggunakan yang mana. Kecuali kalau memang Mbak Novi dengan Mas Soleh kemudian ingin terpisah ya, menjadi 2 kelompok yang berbeda. Kira-kira bagaimana? Itu. Atau nanti mungkin bisa ini ya, Mbak, ya, dikoordinasikan ya dengan Bang Soleh ya, Boleh, iya, Pak, baik. apa Siap. namanya, enaknya gimana. Karena, kalau misalnya berbeda-berbeda kayak gini gitu kan, sebetulnya saya jadi, lumayan bingung gitu loh, apa namanya, ingin mengoreksi yang mana sementara kan basically you both, are on the same group gitu kan, sehingga sebenarnya lebih kalau dikolaborasikan akan lebih baik lagi seperti itu ya. Tapi, saya ngelihat section B-nya, cukup oke ya, Mbak, ya. Ini, apa namanya, untuk, bisnis plan-nya secara komprehensifnya sudah cukup mungkin ya, tapi ya, ini, secara template-nya, ini kalau boleh tahu Mbak Novi ngambil template-nya dari, mana ini? Atau apa namanya, tidak mengambil template manapun Mbak Novi?
Ada Pak, sedikit dari YouTube. Oh, oke. Karena sebetulnya nih, Mbak, ya, kita misalnya let's say ya kita cari nih, template, business plan. Ini coba saya, apa namanya, share screen ya, Mbak, ya. Apakah sudah kelihatan? Sudah Pak. Nah, ini ketika misalnya kita ngelihat gitu ya. Tuh, ini tuh, apa namanya, cukup banyak, Mbak, contohnya ya. Misalnya coba apakah ini bisa kita download, kita buka. Ini just for the example aja ya. Nah, tuh. Ini tuh akan lebih proper, Mbak, sebetulnya ya. Nggak masalah, ini masih baru UTS gitu kan, bisa diperbaiki di, UAS ya, gitu kan. Seperti ini. Sekedar summary, the quick page, a problem, gitu kan, highlights, gitu kan, our team and organization, management and team, dan seterusnya, ini market analysis, dan seterusnya. Ibaratnya Mbak Novita ya, ini bisa Mbak menggunakan ya bisnis plan yang memang sudah banyak atau sudah ready di luaran seperti itu. Misalnya let's say lagi gitu kan, bisnis startup. Coba misalnya gini. Kita coba ya. Oke, ini misalnya dari Excel lah gitu kan. Nah, tapi nggak deh kok ini mah funding doang ya, kurang proper. Misalnya kita cari lagi di template gitu kan. Nah, coba ini ya, details, coba kita lihat. Ini kita download. Kayaknya ini harus berbayar deh. Nantilah kita cari yang free aja. Atau bahkan ya Mbak ya, kalau misalnya mau gitu ya, ini tuh kita banyak loh di sini ya. Let's say coba kita cari business plan. Enggak, lumayan text time ya. Coba kok bisnis dong tadi ada nggak? Coba. Kita ulang. Kenapa malah nggak keload ini nih? Nah, ini misalnya let's say ya kita pakai apa nih? Profesional. Nih, misalnya di sini ya. Atau ya misalnya di sini deh, professional service. Nah, tuh Mbak. Jadi sebenarnya udah banyak Mbak di sini nih. Tuh. Bisa langsung ibaratnya digunakan, dimasukkan seperti itu. Dari SWOT, strategi dan sebagainya. Analisis ini kan SWOT tapi strategi itu kan masih ini ya, masih baru dibahas hari ini dan seterusnya. Jadi buat nextnya ya Mbak ya, ini bisa coba digunakan banyak
banyak banget sebetulnya template bisnis plan di luaran sana gitu kan. Jangan malah berpikir ya apa namanya, kalau sama nanti malah apa namanya, nggak bagus dan sebagainya gitu. Malah berlainan gitu kan. Kalau bisa malah menggunakan template-template yang sudah ada gitu kan, lebih dimanfaatkan lagi seperti itu. Tapi nggak masalah untuk UTS, apa namanya, secara isi, secara kontekstual sudah bagus, saya sudah lihat tadi kan. Bahkan detail ya, sampai ada apa namanya, komponen marketing yang padahal belum dibahas ya gitu kan. Tapi that's a good point, dan apa namanya, masih banyak chance atau room for improvement seperti itu, Mbak Novi. Mungkin itu sedikit Pak. prolog ya, kita apa namanya, untuk hari ini kita akan membahas ya terkait e-business strategi. Salah, ini harusnya bukan pertemuan 4. Harusnya pertemuan apa sih? Pertemuan 9, ini juga pasti salah. Meeting. Kebiasaan. Oke, e-business strategi ini kelihatan ya, Mbak ya? Pertemuan 9. Kelihatan, Pak. Oke, dari apa namanya, saya bentar. Apa namanya, e-business strategi ya. Kita akan membahas beberapa strategi, tapi kita mungkin akan simpel saja ya seperti biasa gitu kan, karena nanti lebih berfokus kepada apa namanya, prakteknya secara langsung seperti itu. E-business strategi ya merupakan pertemuan ke-9 gitu kan, dari mata kuliah e-business concept and design ini. Oke, pertama banget ya yang akan kita bahas itu dari masalah atau terkait dari tahapan strategi. Nah, tahapan strategi ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adanya perumusan strategi. Nah, perumusan strategi ini ya merupakan pengembangan rencana jangka panjang ya untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan dilihat dari kelemahan perusahaan. Jadi ketika kita ingin melakukan apa namanya, penyusunan strategi dan sebagainya, kita pertama kali yang harus dilakukan itu adalah terkait dari perumusan strategi. Nah, perumusan strategi ini seperti apa? Nah, ini bisa gitu kan diawali dari analisis gitu kan. Tadi mungkin di template yang sebelumnya sudah ditampilkan juga adanya section ya, adanya bagian dari analisis SWOT gitu kan. Itu one of the best way, the most widely used gitu kan untuk melakukan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, and threat seperti itu. Nah, dari perumusan strategi itu ya kemudian selain dari SWOT kita juga ada ya itu namanya analisis internal dan eksternal. Nanti mungkin akan kita bahas lebih dalam di next slide gitu kan. Tapi yang jelas pertama kali banget ada kita apa namanya, melakukan perumusan strategi. Begitu kan. Kita bisa melakukan perumusan strategi ini ya untuk jangka panjang maupun jangka pendek berdasarkan milestone-milestone yang ada seperti itu kan. Kita bisa membuat perumusan strategi gitu ya. Kita bisa membuat apa namanya, forecast-nya, foreshadow-nya gitu kan, setahun, biasa setahun, 5 tahun, dan terakhir ada 10 tahun. Normally seperti itu. Tapi ada juga 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun dan 10 tahun. Biasanya dari 5 ke 10 itu agak lumayan panjang. Kemudian dari 10 milestone-nya kemudian masuk pada 20 tahun. Oleh karena itu ketika misalnya sebuah perusahaan gitu kan, dia sudah berumur 10 tahun lebih dan sebagainya, atau udah 20 tahun lebih, itu sudah berpikir kepada apa? Kepada pengambilan jalur atau jalan untuk melakukan IPO. Seperti itu. Yang awalnya mungkin merupakan perusahaan tertutup, pasti ada keinginan menjadi salah satu milestone-nya untuk apa? Untuk go IPO seperti itu. Dari perumusan strategi yang dilakukan, kemudian selanjutnya adalah implementasi dari strategi. Jelas. Kita sudah melakukan perumusan strategi, next adalah dari implementasi strategi. Proses ya, di mana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Ketika dari perumusan strategi gitu kan, apa namanya, let's say kita dalam waktu dekat tadi misalnya gitu kan, ingin mencapai gitu kan
mencapai apa namanya, jumlah orang yang active user gitu kan, active user dari bisnis kita, karena kita bisnis gitu ya misalnya, itu kan active user kita adalah perharinya itu mencapai 100 untuk apa, untuk 1 tahun pertama atau misalnya mungkin 6 bulan pertama, gitu kan. Nah, kemudian bagaimana cara implementasi strateginya? Nah, itulah kita harus dari goals tersebut gitu kan, perumusan strategi-strateginya, kemudian kita merumuskan, gitu kan. Berapa banyak anggaran yang harus dialokasikan, SDM-nya seperti apa, kemudian, marketing yang akan kita gunakan seperti apa, dan seterusnya. Pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Itu kita lakukan ketika di perumusan strategi, kita harus jelas dan sebagainya. Sehingga ketika masuk kepada implementasi strategi, kita tidak seperti kehilangan arah, gitu kan. Kita memiliki gitu ya, dari perumusan strategi gitu kan, pertama kali banget ada dari goals, ya kan, dari tujuan perusahaan terlebih dahulu, tujuan dari bisnis gitu kan, kemudian bagaimana cara strateginya, gitu kan. Terus apakah mungkin ketika lagi implementasi dilakukannya perubahan strategi? Sangat mungkin, gitu kan. Karena ketika dilakukan, kita melakukan sebuah implementasi, mungkin fakta lapangannya itu akan berbeda dengan strategi atau point of view kita, gitu. Sehingga dibutuhkannya, sebuah manuver gitu kan, untuk melakukan pergantian atau changing dari strategi tersebut, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah evaluasi dan pengendalian. Sebetulnya ketika evaluasi dan pengendalian ya jelas dilakukan untuk strategi, implementasi strategi gitu kan. Ini ada merupakan proses pengelolaan aktivitas-aktivitas perusahaan dan hasil kinerja serta dimonitor, kemudian kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan. Let's say kita sudah ada indikator kinerja utamanya, sudah ada KPI-KPI-nya gitu kan. Kemudian ketika implementasinya tadi, kita melakukan comparison atau kita harus menuliskan gitu, hasil dari evaluasinya seperti apa, gitu. Evaluasi, apa namanya, yang ingin tercapai. Misalnya tadi, dalam waktu 6 bulan setidaknya we have 100 active user, gitu kan. Tapi gitu kan, ketika melakukan evaluasi gitu kan, ternyata, kan 6 bulan gitu kan, dari jangka waktu yang diberikan. Ternyata dari, statistik yang diberikan, the number exceed, melebihi dari, apa istilahnya, melebihi KPI-nya. Ternyata 175, wah luar biasa dong, ya kan, 175. Nah itu kemudian, itu bisa menjadikan apa, kita melakukan perumusan strategi lagi, dengan cara apa? Gitu kan, kita mungkin meningkatkan, oke berarti kita sudah menemukan, apa namanya, pattern-nya gitu kan, mungkin kita bisa increase the number gitu kan. Itu kalau misalnya kita, memenuhi atau melebihi dari ekspektasi gitu kan, kita bisa meningkatkan, eee, goals kita, dan kita kemudian melakukan perombakan. Ya mungkin anggaran dana sebelumnya untuk mencapai 100 active user dalam sehari gitu kan, itu kita harus menggelontorkan let's say 10 juta per month gitu kan, atau mungkin nggak nyampe lah, mungkin 2 juta doang deh gitu kan, 2 juta. Kemudian, ternyata kita ingin menaikkan gitu 500, wah 5 kali lipat gitu kan. Apakah kemudian anggaran yang dikeluarkan otomatis langsung 5 kali lipat? Oh tidak, gitu kan. Kita poinnya adalah untuk meningkatkan awareness, tapi bukan berarti kemudian kita bisa langsung multiply gitu kan. Nah, ini kemudian kita bisa, apa namanya, melakukan yang namanya threshold atau ibaratnya benchmarking dari, budget yang akan kita alokasikan dari hasil evaluasi. Mungkin kita naikkan yang awalnya 2 juta gitu kan, kita mungkin bisa coba benchmarking dengan harga apa, dengan harga 6 juta. Peningkatannya tidak terlalu drastis gitu kan, let's say, bahkan tidak sampai, apa namanya, 4 kali lipat gitu kan, tapi kita hanya dari 3 kali lipat tersebut. Dari awalnya 2 juta, 6 juta. Kalau misalnya secara logika kan, sebetulnya akan mencapai, atau kita harus mengalokasikan 5 kali lipat. Tapi kan tidak seperti itu, gitu kan. Kita coba bisa we can try to A/B testing, dari 6 juta gitu kan, kemudian kita lihat active user seperti apa, gitu kan. Oh ternyata ketika 6 juta ya kan, yang dicapai itu hanya sekitar 520 active user, on a 520 active users. Lalu bagaimana? Wah ini sebutnya udah nearly gitu kan, udah cuma beda 80 dari target gitu kan.
sebetulnya itu angka yang cukup tinggi, but if we compare to the previous, number gitu kan, yang awalnya mungkin cuma tadi gitu kan, 100 gitu kan, hanya tadi 170 gitu kan, ternyata kita bisa sampai 500. Let's say berarti 170 berarti sekitar udah 3 kali lipat sebetulnya kan, seperti itu. Nah, kemudian dari situlah kita, apa namanya, padahal sudah dikit lagi gitu kan dari target kita. Nah, tapi di situ kita bisa kemudian, mencoba menaikkan sedikit, yang awalnya 6 juta kita naikkan a little bit ya gitu. Jadi mungkin jadi 7 juta gitu kan, atau 7,5. Kemudian kita melakukan testing lagi, kemudian implementasi lagi, evaluasi dan seterusnya. Jadi ibaratnya ini merupakan sebuah recurring proses yang harus kita lalui. Nah, kemudian setelah kita udah melakukan, tahapan strategi gitu kan sebetulnya dari, apa namanya, persiapan ya, dari perumusan strategi gitu kan, analisis dan sebagainya, implementasi strategi dan evaluasi ya. Pada poin perumusan strategi ada yang paling penting gitu kan, yaitu ini, tahapan analisis ya. Karena gitu kan, strategi yang kita rumuskan, yang kita buat jika tidak berdasarkan analisis yang valid, tidak berdasarkan data, bukan hasil dari data driven, yang digunakan, wah itu apa akibatnya? Akibatnya kita hanya berdasarkan asumsi dan kita tidak memiliki argumen yang kuat gitu kan, dan kita sangat rawan sekali gitu. Ibaratnya ketika menganalisis kita sangat penting banget gitu kan untuk, berfokus kepada data, ya data di lapangan seperti apa. Jika memang diperlukan untuk melakukan sebuah survei kecil-kecilan gitu kan, itu bisa kita lakukan. Apalagi sekarang sudah banyak banget platform-platform survei yang bisa kita gunakan secara free dan cukup powerful seperti itu kan. Nah, tahap analisisnya, yang pertama ya, apa namanya, adalah analisis eksternal yang sudah tadi saya sempat singgung. Ya, ini lingkungan eksternal yaitu variabel-variabel kesempatan ancaman yang berada di luar organisasi dan tidak secara khusus ada dalam pengendalian jangka pendek dan dari manajemen puncak. By the way, ini kita langsung lanjut aja Mbak ya, biar kita nanti 6.20 udah selesai ya. Harapannya sih setengah tujuh udah selesai. Iya, Nggak Pak. masalah ya Mbak? Nggak masalah, Pak. Oke, sip. Oke, saya lanjut ya. Kemudian ya, next-nya adalah ini, apa namanya, lingkungan kerja, ya kan. Yaitu elemen-elemen atau kelompok yang secara langsung berpengaruh atau dipengaruhi oleh operasi-operasi utama organisasi. Ya, ini analisis eksternal. Jadi kenapa di sini organisasi gitu kan. Jadi tidak hanya secara kompetitor, tidak hanya secara bisnis, tetapi apa, termasuk organisasi-organisasi. Itu kita harus pertimbangkan semuanya. Nah, ini berkaitan dengan apa? Yang poin terakhir, gitu kan. Lingkungan sosial, itu kekuatan umum, kekuatan yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas-aktivitas jangka pendek organisasi, tetapi dapat dan sering mempengaruhi keputusan-keputusan jangka pendek. Jika, itu kan. Yang poin pertama ya, ini dia berpengaruh dan dipengaruhi oleh secara langsung gitu kan, dengan kerja dan sebagainya, demografi gitu, dan yang lainnya terkait organisasi yang secara langsung ya. Yang secara langsung mau berpengaruhi ya, nah ini juga ada yang namanya lingkungan sosial gitu kan. Lingkungan sosial seperti apa gitu kan, ya, apa namanya, uang let's say uang keamanan, organisasi A, B, C, dan sebagainya. Ini kan pasti akan mempengaruhi. Kita harus melihat siapa sebetulnya, apa namanya, ketika kita, apa namanya, memiliki let's say gitu ya, sebuah office dan sebagainya gitu kan. Dari bisnis yang kita jalankan gitu kan, kita harus melihat atau bahkan siapa saja orang-orang penting yang kita bisa pegang. Karena ini terkait dari lingkungan sosial memang mungkin tidak secara directly mempengaruhi, tetapi dia akan berpengaruh secara tidak langsung. Selain analisis eksternal, kita juga ada yang namanya analisis internal. Nah, analisis internal ini terdiri dari 3 ya, ada struktur, ada budaya, dan juga ada sumber daya. Nah, struktur ini adalah sebuah cara ya bagaimana perusahaan ya diorganisasikan yang berkenaan dengan komunikasi, wewenang, serta harus kerja. Nah, ini ya, ini biasanya dari apa namanya, top down gitu kan, dari top manajemen dan seterusnya. Bagaimana apa namanya struktur tersebut gitu kan, bagaimana struktural dari organisasi tersebut dan sebagainya. Nah, ini sangat sangat berkaitan erat dengan apa? Budaya, gitu kan. Nah, budaya apa? Yaitu ini pola keyakinan, pengharapan, dan nilai-nilai yang dibagikan oleh anggota organisasi atau perusahaan. Nah, ini sangat banyak nih.
macam-macamnya sangat banyak banget, budaya organisasi. Ini akan sangat mempengaruhi banget gitu kan. Dari ketika misalnya, pengimplementasian sebuah TI-nya, adopsi TI-nya, kemudian apa namanya, bagaimana kita bisa men-channel dari semua problem-problemnya gitu kan. Apakah tipikal yang, bisa kemudian open mind dan sebagainya ataupun, mendukung ya, mendukung dari segala apa namanya, segala, eee, keputusan-keputusan yang akan dijalankan dan sebagainya, itu sangat mempengaruhi, gitu kan. Struktur misalnya nih, ternyata budayanya itu adalah memang, apa, budaya organisasinya let's say ini nggak ada di teori ya, gitu kan. Let's say budaya organisasi ada top manajemen tidak pernah salah, gitu kan. Nah, ini akan sangat sulit gitu kan sebetulnya, ketika diimplementasikan, apalagi ternyata memiliki seorang top manajemen yang tidak open terkait dari, apa namanya, terkait dari, perkembangan teknologi. Nah, kita sebagai pelaku dari bisnis gitu kan ya, kita jangan sampai gitu kan menjadi seorang, leader yang ternyata, dianggap toksik ya gampangnya, problematik ternyata gitu. Wah, lu problematik banget gitu kan. Ternyata pas kita ngelihat tweet, tim-tim kita gitu kan, isinya, jelek-jelekin kita semua gitu kan. "Ah, Mbak Novi nih," gitu kan, "fokus cuma di cuan doang, tapi kesejahteraan pegawainya nggak dipikirkan," misalnya gitu kan, dan sebagainya. Nah, ibaratnya faktor-faktor internal tersebut kita juga harus melakukan analisis. Budaya seperti apa yang akan kita terapkan dan mengapa budaya tersebut, itu harus dituliskan, gitu kan. Walaupun tadi, itu kan pasti dalam perumusan strategi, gitu kan. Itu ketika pengimplementasian ya, sangat mungkin ternyata kita tidak bisa menggunakan budaya tersebut. Kenapa? Karena dipengaruhi dari apa? Dari sumber daya. Nah, sumber daya itu aset yang merupakan bahan baku bagi produksi barang dan jasa organisasi. Sumber daya itu ya tidak hanya sumber daya alam dan sebagainya, tapi all of the resource, all the company's resources. Why is that gitu kan? Termasuk ya, tim itu merupakan sumber daya, aset yang paling 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 berharga gitu kan. Ketika memiliki tim yang baik dan sebagainya, tim yang solid ya, maka apa namanya, everything's going well, ya kan. Tapi ketika sudah ada satu aja, satu apa namanya, satu kebusukan, kemudian ataupun satu satu hal yang kemudian bisa mempengaruhi ya gitu kan, apa namanya, keutuhan gitu kan terkait dari budaya organisasi dan sebagainya, yang kita anggap mungkin merupakan, sebagai tim yang loyal dan kompeten, karena kita tidak bisa menjaga hal tersebut gitu kan, ya akhirnya kelepas juga gitu. Nah itu kita harus apa, harus menjaga bagaimana caranya perumusan strategi gitu kan. Kita harus memikirkan bagaimana untuk bisa mengelola sumber daya. Baik lagi sumber daya itu tidak hanya sumber daya alam atau sumber daya perusahaan yang memang non-human gitu kan, tapi sumber daya manusia itu semuanya juga harus dipikirkan sebagai apa, sumber daya. Ketika tidak ada human ya, itu kan mungkin sekarang lagi ini ya, Mbak, ya, lagi lumayan apa namanya, up ya terkait, apa namanya, OpenAI. Tahu nggak Mbak OpenAI? Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak Mbak OpenAI? Mbak Novi mana? Kita coba ya OpenAI nih ya, kita langsung, eee, OpenAI. Ya, kita coba. Nah, mungkin ada yang bilang, nanti lama-lama kan sumber daya bisa ini ya, bisa apa namanya, bisa di apa namanya, ChatGPT bisa di oh kita coba sign on dulu. Bisa, digantikan oleh AI, ya benar, tapi sebetulnya ya, memang benar bisa digantikan, tetapi ketika kita memiliki sumber daya manusia yang kokoh, yang solid dan sebagainya gitu kan, itu juga apa namanya, ALD apa ini, ALD apa sih, NEA ya? Boleh kita coba lihat, oh salah, 3N ternyata saya robot. Mmm, oke ternyata masih panjang ininya, eee
Kita coba. Hmm, optional aja. Bentar. Mana ya? Kok hilang? Ini dia. Nah, ini ya yang menarik ya, gitu kan, sebetulnya. Ini ya, apa namanya, kita bisa mencoba, misalnya kita nyari gitu kan, buat ya, coba ya, buat, eee, apa namanya, caption, baju baju muslim. Coba kita lihat. Nah, ini ya, apa namanya, mungkin ya orang apa namanya, sekarang lagi ramai gitu kan, yang mengatakan bahwa ujung-ujungnya gitu kan, ini bisa bisa digantikan oleh AI. Tapi ya ketika kita kita menggunakan AI pun gitu kan, ini tidak selamanya, eee apa namanya, masih di tahap developing dan sebagainya gitu kan. Intinya kita masih tetap ya pada beberapa hal yang tidak bisa digantikan oleh AI, seperti itu. Memang pasti apa namanya, akan banyak membantu gitu kan, tetapi bayangkan gitu ya ketika kita bisa dari menggunakan AI tersebut gitu kan, kita bisa mengeksplor lebih dalam dari apa yang divisualisasikan, seperti itu kan. Nah, itulah kenapa balik lagi kepada ini, apa namanya, sumber daya itu sangat sangat penting, seperti itu. Ini kita lanjut ya. Next-nya adalah dari strategi menghadapi kompetisi, gitu kan. Nah, ini ada beberapa strategi-strategi yang, apa namanya, yang bisa digunakan. Yang pertama adalah terkait cost leadership ya. Ketika kita, apa namanya, di audit tata kelola gitu, audit tata kelola TI gitu kan, kita ngebahas terkait cost leadership itu adalah sebenarnya pemangkasan dari, eee, apa namanya, cost. Pemangkasan atau meminimalkan cost yang terjadi atau yang keluar gitu. Nah, dari cost leadership ini NTI ya, digunakan ya, sama ya, digunakan untuk apa, untuk mengurangi secara substansial ya biaya dan proses bisnis. Nah, di sini kita bisa menggunakan strategi yang namanya cost leadership. Contohnya apa, misalnya eBay, Amazon, GoTo gitu kan. Kemudian sistem informasi strategis apa, gitu, dengan melakukan penyusunan harga online, tawar menawar online, online dan apa, manfaatnya harga, garansi harga termurah. Wah, ini kan, apa namanya, sangat menarik gitu kan, dan juga pembeli ikut tentukan harga, gitu. Kemudian next adalah terkait differentiation. TI digunakan untuk mengurangi keunggulan diferensiasi dari pesaing dengan fokus pada produk dan lain-lain. Contohnya adalah Sayurbox. Nah, ini Sayurbox ini menurut saya, termasuk apa namanya, eee fenomenal ya Shurebox ini ya gitu. Kenapa? Karena konsumen atau pemasok ya ini langsung ke e-commerce, kemudian rancangan konsumen online dan jalur pengiriman online. Jadi Shurebox ini ya itu membuat kita ya, bukan terkait membeli food dan sebagainya, tetapi ini kita membeli raw material, gitu kan. Yang memang langsung disalurkan atau yang langsung bisa kita ambil dari apa, supplier, gitu kan. Langsung dari supplier gitu kan melalui e-commerce kemudian, bagaimana kita memilih jalur pengiriman online dan yang lainnya gitu. Nah, kemudian apa sih manfaatnya dari differentiation itu dalam meningkatkan pangsa pasar, gitu kan.
Jadi apa namanya, ketika kita ingin melakukan, strategi gitu ya, kita mau pakai apa enaknya ya? Kita bisa pakai cost leadership gitu kan, kita kayaknya untuk memangkas, tapi untuk bisnis baru saya rasa ya gitu kan, untuk melakukan pemangkasan cost leadership ya, itu, kurang kurang tepat gitu kan. Kayak, ya benar memang kita harus melakukan pemotongan cost dan sebagainya gitu kan, tetapi kan kita tidak tahu. Heeh, karena kita belum mendapatkan feedback pasar sama sekali. Kita ibaratnya masih dalam proses perancangan gitu kan. Nah, itu bisa terjadi ketika apa, sudah masuk dalam proses evaluasi. Ibarat mungkin sudah berjalan gitu kan selama 2 kuartal gitu kan, 6 bulan, kemudian ingin dikaji ulang, kemudian ingin dianalisis ulang gitu kan ya. Kemudian dari situlah kita, apa namanya, bisa menggunakan cost leadership. Nah, tetapi ya sebelum itu mungkin kita bisa ya salah satunya dengan menggunakan differentiation gitu kan. Innovation kita apa seperti itu. Apa yang bisa kita berikan gitu kan sebetulnya dari bisnis kita. Apa yang added value yang terdapat ya di dalam bisnis kita, seperti itu. Sepertinya mungkin yang bisnis, Mbak Novita sudah terangkan di pertemuan sebelumnya itu kan juga pasti memiliki added value seperti itu. Next-nya adalah growth. Nah, jadi ya, ini juga sama ya di COVID juga sebetulnya ada ya growth or acquisition gitu kan. Nah, ini growth adalah TI digunakan untuk apa? Mengelola ekspansi bisnis regional dan global, gitu kan. Nah, ketika sebuah bisnis ya sudah running dan sebagainya gitu kan, kita akan lebih dihadapkan oleh beberapa pilihan strategi gitu kan. Bisa growth ya gitu kan, atau malah kita bisa cost leadership tadi kan. Nah, ketika kita ya ingin melakukan apa, mengambil strategi growth ya kita tidak mungkin melakukan, apa namanya, strategi cost leadership. Kenapa seperti itu? Ya karena ketika kita melakukan ekspansi pasti kita tidak mungkin ya gitu, malah melakukan pemotongan gitu kan. Karena apa? Kita ingin melakukan expansion gitu kan. Yang ada kita membutuhkan budget yang lebih untuk apa? Untuk melakukan expansion tersebut, untuk melakukan growth tersebut. Ya memang ya ketika kita, menggunakan anggaran budgeting yang ada ya kan untuk, growth gitu kan, yang sangat-sangat, apa namanya, menarik ya ketika memang outcome-nya itu sesuai gitu kan. Nah, itu yang kita harus apa, tadi di strateginya gitu kan. Ketika penyusunan strategi ya, kita memilih growth gitu kan, kita harus apa, bagaimana cara mencapainya dan sebagainya. Itu yang harus difikirkan based on dari, tujuan, bisnis teman-teman. Kemudian alliance ya, tadi digunakan untuk membuat organisasi virtual dari rekan kerja bisnis dan mendukung strategi relasi, contohnya Walmart, Procter& and Gamble gitu. Penambahan persediaan secara otomatis atau masuk ke aliansi manufaktur virtual, pengurangan persediaan online, atau penentuan jalur pengiriman. Manfaatnya apa? Ya pengurangan biaya atau peningkatan penjualan dan juga sebagai pemimpin pasar cerdas, smart market, seperti itu. Dan yang terakhir adalah innovation ya. Sama dengan atau mirip dengan differentiation, bedanya differentiation itu adalah pembeda dari kompetisi, tetapi ya innovation ini adalah, eee sebenarnya sama-sama memberikan added value gitu kan, tetapi ini untuk innovation ya, itu bagaimana ya, kita bisa lebih bertahan. Ibarat sudah lagi running gitu kan, kalau misalnya, Mbak Novita sering melihat gitu kan, ambil contoh yang bukan e-bisnis, tapi sebenarnya dia e-bisnis juga sih gitu kan, sudah menggunakan e-bisnis juga, McD gitu kan. Kita bisa ngeliat gitu, secara berkala, secara berpola, secara pattern gitu kan, dia pasti mengeluarkan menu-menu baru, melakukan A/B testing baru dan sebenarnya itu apa, dalam bentuk innovation. Ya kan? Nah itu apakah apa namanya, dia melakukan differentiation? Ya tidak gitu kan. Ya dia ibaratnya memang sama gitu kan dengan pesaing-pesaingnya gitu kan, let's say KFC, Texas dan sebagainya. Tetapi dia melakukan innovation gitu kan. Dia basic produknya masih sama gitu kan, tetapi dia mengembangkan lebih lebih banyak lagi gitu kan SKU-nya gitu lah. Contohnya adalah misalnya Amazon.com gitu kan dengan adanya Amazon Web Services dan seterusnya. Nah, sistem informasi strategisnya ini ada diskon online atau stock trading, penentuan rute online gitu ya, dan juga layanan online konsumen. Manfaatnya adalah sebagai market leader atau pemimpin pasar. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin Mbak Novi? Sejauh ini belum ada, Kak. Oke, siap. Berarti kita lanjut ya. The next-nya adalah terkait membangun relasi ya. Ini membangun relasi ini sangat-sangat penting banget ketika kita ingin memulai bisnis ya. Ada banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7, 8. Ada 8 section, ada 8 rooms ya yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah konsumen menerima ekspos pemasaran gitu kan, ketika ingin membangun relasi gitu kan, di mana semua konsumen ya itu ketika kita melakukan pemasaran dan sebagainya, kita dipastikan untuk mendapatkan hal tersebut gitu kan. Kemudian yang kedua adalah konsumen menentukan media pemasaran untuk menanggapi, ada kemudian konsumen membuat keputusan untuk membeli gitu kan. Terus habis itu detail transaksinya seperti apa, dan kita bisa apa namanya, harus melakukan update database, pembentukan customer yang memang ada gitu kan. Kemudian apa, 4P, produk, harga, tempat promosi ya diperbaharui keunikannya untuk konsumen. Dan itu adalah media baru dipilih untuk pelayanan terbaik. Ibaratnya di sini lah, gimana kita dari customer relation ini gitu kan, memang berfokus apa? Ya berfokusnya kepada customer gitu kan, membangun relasi gitu. Bagaimana kita bisa memberikan branding yang good branding gitu kan sebetulnya kepada customer, customer juga melihat kita memiliki service yang bagus, service level yang oke dan sebagainya gitu kan, dengan apa, dengan memastikan beberapa parameter tersebut gitu kan, dengan apa namanya, yang ada di dalam ini, membangun relasi. Nah, kemudian next-nya adalah terkait sensitivitas harga gitu kan. Nah, ini masih terkait dari apa namanya, perumusan gitu ya, sensitivitas harga. Ini akan sangat-sangat mempengaruhi dari harga, layanan, ataupun produk yang akan kita buat. Yang pertama ya, itu adalah nilai yang unik gitu kan. Ini nilai yang unik, ibaratnya dari produk yang kita buat gitu kan, itu menghasilkan sebuah nilai yang unik. Kemudian kita harus melihat substitusinya seperti apa gitu kan. Substitusi produk dari kita gitu kan. Apakah gitu kan ketika kita apa namanya, let's say gitu kan, terkait misalnya kita memiliki bisnis sampo gitu kan. Substitusinya kan banyak banget gitu kan. Ketika kita pede gitu kan, apa namanya, memberikan harga yang cukup tinggi gitu kan. Nah, sementara banyak kompetitor yang bisa memberikan harga lebih miring. Otomatis ya customer akan lebih memilih dari yang harganya miring, kecuali dia memang apa, dia memiliki nilai yang unik gitu kan, nilai produk yang unik, nilai service yang unik gitu kan. Sama misalnya kayak terkait tadi, apa namanya, bisnis yang akan kita jalankan, let's say terkait course gitu kan. Ya, course gitu kan, ketika kita fokusnya apa, ketika kita fokusnya, hanya apa namanya, mahal dan sebagainya gitu kan. Ya otomatis lebih lebih baik kita mencari, apa namanya, pelatihan-pelatihan yang lebih murah, bootcamp yang lebih murah gitu kan. Nah, kecuali tadi, dia memiliki apa, nilai yang unik. Nilai yang unik ini seperti apa? Misalnya sudah melakukan kerjasama gitu kan dengan perusahaan-perusahaan besar gitu kan. Misalnya memang let's say, apa, Big Four gitu kan, kayak EY gitu kan, habis itu Deloitte dan yang lainnya, atau mungkin misalnya dari ranah FMCG gitu, ada P&G, ada Unilever, atau mungkin dari teknologi ada Google, ada Microsoft, Apple dan sebagainya gitu kan. Dari F&B ada Starbucks dan sebagainya gitu. Ibaratnya ada, ketika gitu kita bisa memberikan something more gitu kan, nilai unik gitu. Kenapa? Kita sudah bekerja sama sehingga setiap lulusan dari pelatihan kita gitu kan, setiap apa yang user yang berhasil menyelesaikan course dengan threshold tertentu dan mendapatkan sertifikat, itu bisa kita endorse secara langsung kepada perusahaan-perusahaan besar tersebut. Karena kalau misalnya tidak seperti itu, ya maka sangat mudah untuk disubstitusikan atau digantikan. Kemudian ya konsumen akan sangat peka terhadap pengeluaran total gitu kan, ini terkait dari pengeluaran apa namanya, ketika kita membeli sesuatu dan sebagainya, ini akan sangat-sangat mempengaruhi. Balik lagi, ini terkait dari nilai yang unik. Ketika kita bisa memberikan, kita bisa offer something more gitu kan, ya pasti, konsumen akan mempertimbangkan, ya kayaknya gue take it aja deh gitu kan. Kecuali kalau nilai yang unik sudah tidak ada, substitusinya cukup banyak gitu kan, ya otomatis ya pasti konsumen akan lebih peka lagi seperti itu. Kemudian ada penyajian biaya, ya otomatis dengan harganya itu sendiri, dan juga persediaan produk sangat mempengaruhi elastisitas harga. Ya sama dengan konsumen, dengan prinsip supply and demand gitu kan. Ketika supply-nya kebanyakan tapi ternyata demand-nya nggak ada gitu kan. Ya wis lama-lama pasar anjlok gitu kan. Ya let's say dulu kayak misalnya masker gitu kan. Demand-nya tinggi banget tapi supply-nya terbatas. Wah, harga harga satu
kotak masker bisa sampai ratusan ribu, bahkan ada yang mendekati jutaan seperti itu kan. Tapi sekarang begitu suplainya sudah banyak gitu kan, demand-nya turun, ya harga sudah kembali normal, kembali bisa dijaga gitu kan. Dengan harga berapa? Ada yang menjual 30.000 dan sebagainya. Supply dan demand misalnya tisu gitu kan, supply dan demand dari apa namanya, BBM dan sebagainya gitu. Intinya adalah bagaimana supply dan demand itu bisa bekerja seperti itu kan. Bagaimana cara menentukannya? Ya kita pertama harus riset market dulu gitu kan. Kira-kira produk atau bisnis yang kita buat ini sebetulnya banyak gak sih yang tertarik gitu kan? Atau sebetulnya ini hanya pemikiran kita doang kayak, kayaknya bagus deh gitu kan. Kayaknya gue harus mulai dan sebagainya gitu. Kita harus apa? Kita harus benar-benar langsung membuat yang namanya market research seperti itu. Kemudian yang terakhir ada terkait dari strategi marketing. Nah, ini yang menarik nih. Strategi marketing itu ada 3. Bagaimana kita melakukan marketing. Above the line, below the line, dan through the line. Mungkin Mbak Novi ya, tadi saya sempat sekelibet baca gitu kan, kalau di bisnis proposal itu menulisnya adalah ada offline marketing dan sebagainya. Nah, pada dasarnya ya, above the line itu adalah segala jenis marketing yang memang jangkauannya tuh banyak gitu kan. Dengan apa gitu kan. Ya kita bisa dengan baliho, kemudian bisa dengan menggunakan TVC, radio, dan sebagainya. Intinya adalah yang memang langsung kepada pasar. Sementara below the line ya, mungkin ya above the line ini dia mengeruk pasar lebih banyak gitu kan, awareness-nya lebih tinggi. Tetapi yang bisa kemudian dikonversikan gitu kan ke dalam sebuah, apa namanya, sebuah sales gitu kan, mungkin akan hanya berapa persen saja gitu kan. Karena apa? Ya kan tidak spesifik. Sementara kalau below the line itu kita sudah kayak ibaratnya langsung melakukan email marketing, sponsorship dan sebagainya, atau memang yang sudah pernah memiliki histori atau track record menaruh ketertarikan terhadap produk atau layanan yang kita berikan. Sementara through the line ini merupakan penggabungan. Gitu. Below the line itu ya tadi contohnya pengiriman email, sponsor dan sebagainya. Through the line ini adalah gabungan antara above the line dan juga below the line, di mana bisa meraup gitu kan, menceruk pasar yang banyak gitu kan sebetulnya, karena itu sisi dari above the line, tetapi juga dengan cara apa? Dengan cara atau memiliki audiensi yang tepat guna gitu kan, karena bisa diatur demografi dari ads-nya, dari marketing yang akan kita buat. Nah, disitulah kemudian keluar yang namanya digital marketing, 360 marketing. Apa itu 360 marketing? Kita memberikan banyak POV dari marketing yang akan kita jalankan. Disitulah kita kemudian dari strategi marketing pun kita harus bisa memilih. Lalu mana sih sebetulnya yang baik? Apakah above the line, gitu kan, atau mungkin below the line dan sebagainya. Nah ini bisa dibilang ya gitu kan, dia tidak ada mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk dan sebagainya. Kita harus bisa menyesuaikan seperti itu kan. Kita harus bisa melihat mana yang sesuai gitu kan. Let's say kita masih baru gitu kan, kita memaksakan apa, untuk above the line, langsung naruh TV gitu kan, langsung membuat baliho, wah yang ada boncos gitu kan. Apa namanya, yang ada sebetulnya budgeting untuk produksi gitu kan, malah dipakai buat marketing nih. Ketika awareness tinggi gitu kan, supply-nya tata rendah, ya memang harga mungkin jadi tinggi. Tetapi sangat mungkin juga gitu kan, apalagi kita mungkin masih memasuki pasar market ya, atau pemain baru gitu kan. Ketika kita ternyata memiliki supply yang sangat tipis gitu kan, yang ada malah apa, menjadi bumerang untuk kita. Sehingga produk atau layanan yang kita berikan itu tidak bisa maksimal gitu kan, dan memberikan atau memberikan kesan kepada pelanggan gitu kan, atau calon pembeli, calon buyer itu menjadi jasa yang kurang profesional sebetulnya, yang ujungnya malah ditinggalkan oleh calon customer. Nah, berarti apa below the line apakah lebih bagus? Ya tidak juga, seperti itu kan. Banyak kita bisa mencari, apa namanya, kita membutuhkan text time-nya lumayan, kita membutuhkan effort yang lebih ketika ingin menggunakan below the line, karena kita melakukan, atau mengirimkan email-email secara personal ke tiap-tiap target kita. Sementara through the line yang memang itu menjadi penggabungan, tetapi ini juga termasuk memiliki biaya atau budgeting yang cukup besar, karena tadi dia juga memiliki, apa namanya, fokus pada quantity dari
seberapa banyak yang melihat, tetapi memang secara basically akan lebih murah dibanding above the line. Oke, mungkin itu saja dari pertemuan hari ini. Mungkin dari Mbak Novi ada yang ingin ditanyakan? Dari saya cukup, Pak. Oke, senang ya Mbak ya, langsung semangat kayaknya deh. Gitu, udah terima Semangat, kasih. Pak. Iya, saya juga semangat, Mbak. Nggak ada yang bercanda-bercanda. Tapi serius, kalau misalnya ada yang pengen didiskusikan atau ditanyakan gitu kan terkait apa namanya, apa dari bisnis atau terkait dari marketing ini gitu atau dari materi-materi sebelumnya, itu bisa langsung ditanyakan apa namanya, misalnya ada yang kurang jelas. Atau sudah jelas semuanya? Udah, Pak. Oke, sebetulnya ya dari materi bisnis ini ya apa ya, kalau nggak terjun langsung ya nggak praktek langsung sebetulnya bingung juga sih, Mbak, sebetulnya ya. Mungkin, nanti ya, Mbak, ya bisa kita atur satu waktu gitu ya, gitu kan ketika saya lagi rapat dengan apa namanya, klien dan sebagainya mungkin Mbak Novi bisa ikut ya, gitu kan. Kayak kemarin, kan kebetulan ada beberapa mahasiswa SI ya yang intern juga di tempat saya, itu bisa langsung merasakan secara apa namanya, merasakan secara langsung lah gitu. Apa namanya, bagaimana apa namanya, untuk mengetuk hati klien dan sebagainya. Itu mungkin baru baru terasa gitu loh, terkait apa, kita untuk kemampuan selling, waktu marketing dan sebagainya itu ibaratnya bukan cuma sekedar omong kosong belaka, tetapi langsung bisa dipraktekkan, seperti itu. Dan termasuk strategi dan sebagainya. Kadang kita bahkan strategi ya, mungkin di sini tadi perumusan strategi, wah kayaknya ribet banget harus ada ini dan sebagainya. Tapi kita bisa saja gitu ya, ketika lagi bengong dan sebagainya, kepikiran strategi apa yang pas, gitu. Jadi memang gitu kan, kadang kita lagi udah siap tidur, apa namanya, udahlah, gua nggak mau pikirin. Tiba kepikiran aja gitu strategi apa yang akan digunakan dan sebagainya gitu kan, yang kemudian kita bisa diskusikan dan sebagainya, seperti itu. Intinya memang semua mata kuliah di bisnis ini ya, kalau menurut saya oh, hanya sekedar teori sih akan sangat-sangat ya wis cuma formalitas ya menurut saya ya gitu kan. Memang, akan lebih baik ketika langsung terjun secara langsung gitu kan, melihat apa namanya, atau bahkan ya tadi harapannya bisa sampai membuat ya e-bisnis sendiri seperti itu. Oke, kalau emang nggak ada pertanyaan ya Mbak ya, ini ya buat hari ini. Iya, Pak. Atau materi sebelumnya. Oke, kalau gitu saya tutup untuk kelas hari ini. Terima kasih banyak kepada Mbak Novi yang sudah menyempatkan diri hadir pada pertemuan hari ini. Stay safe and stay healthy ya Mbak ya. Tetap jaga kesehatan, jangan terlalu kecapean gitu kan. Banyak minum air putih, vitamin dan sebagainya karena memang cuaca ini sedang tidak bersahabat. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya, pertemuan ke-10. Kita akan membahas lumayan berat terkait haki ya, haki, legalitas dan undang-undang gitu kan terkait di bisnis dan UU ITE, sampai bertemu di pertemuan ke-10, selamat melanjutkan aktivitas atau kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.